guys, welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku mau sedikit share sama kalian tentang basic hamster care. Dan di sini aku udah punya materinya. Jadi untuk kalian yang mau punya hamster, rencana untuk pelihara hamster, aku saranin kalian untuk tonton video ini dulu sampai habis supaya kalian tuh ngerti gimana caranya merawat hamster, mulai dari basicnya dulu nih, yang paling dasar apa aja harus kalian punya dan apa yang harus kalian kasih untuk hamster kalian. Jadi hal pertama yang harus kamu punya itu komitmen. Kenapa? Hamster itu umurnya cuma 2-3 tahun. Rare banget sampai 3 tahun setengah itu bisa, tapi benar-benar jarang. Nah, kalau kalian tipe orang yang bosenan, kayak baru satu tahun pelihara, terus kalian bosenan mau kasih hamster ke orang, tapi kita nggak tahu juga orang yang dikasih beneran bisa rawat hamster apa enggak nih. Mendingan sih saran aku kalian jangan pelihara dulu. Harus kalian tahu, pelihara hamster itu nggak murah loh. Kalian harus beli kandang yang besar, kalian harus beli makanan yang juga yang sehat, yang bernutrisi, nggak asal-asalan, dan kalian juga harus punya mainan-mainan untuk hamster kalian, kayak roda putarnya, wheelsnya itu juga ada ukurannya tersendiri, dan ada juga chewing toys untuk mereka gigit-gigit karena gigi mereka akan selalu tumbuh. Dan udah pasti kalian harus beli beddingnya. Bedding mereka tuh nggak bisa tipis-tipis, jadi ada minimum bedding juga. Nanti semuanya bakal aku bahas di video ini, jadi stay tune ya. Kalau kalian yakin dan bisa berkomitmen, ini ada beberapa hal lagi yang harus kalian tahu tentang hamster dan cara-cara peliharanya, cara-cara merawatnya yang baik. Dari pertama itu ada cage-nya, ada kandangnya. Nah, kandang yang disaranin kalau untuk di US itu 76 dikali 83 cm. Kalau di Jerman sekitar 100 cm kali 50 cm. Nah, untuk kandang yang aku punya di belakang ini aku pakai akuarium ukuran 100 kali 50 cm. Yang satu ini aku pakai bin cage ukurannya 195 liter. Untuk reviewnya, ukuran pastinya kamu bisa lihat di video sebelum yang ini. Nah, untuk kandangnya sendiri nih, aku nggak saranin di bawah 50 kali 100 cm karena kalian tuh bakalan butuh untuk naruh wheelsnya, untuk naruh hideoutnya, untuk naruh tempat pasirnya, taruh tempat makan, sama kayak mainan-mainan yang lainnya tuh kan kalian pasti bakalan taruh-taruh gitu. Kalau terlalu kecil, yang ada nanti malah hamsternya nggak punya space yang luas karena semuanya kemakan untuk hideout dan lain-lainnya. Kalau kalian merasa susah pakai akuarium, kalian kan juga susah dibersihin, kalian bisa banget coba pakai bin cage, beli yang ukuran 195 liter, itu harganya sekitar 300 ribuan. Atau mungkin kalau kalian mau yang lebih bagus lagi dan kelihatan clear banget, itu bisa pakai dari IKEA di Tolf, harganya sekitar 799 ribu atau 899 ribu. Aku benar-benar nggak nyaranin kalian untuk beli kandang dari e-commerce atau dari pet shop yang cuma 17 kali 20 cm atau yang tingkat-tingkat. Hamster kalian tuh nggak butuh kandang yang bertingkat karena mereka bukan hamster, bukan hewan yang suka manjat gitu ya. Terus jangan pernah pakai bar cage. Bar cage itu kayak yang kandang itu, nanti aku coba kasih lihat fotonya ya. Nah, apalagi kandang-kandang merek-merek kayak Habit Trail kayak gitu-gitu, itu juga benar-benar nggak sesuai sama minimum luas kandangnya 50 kali 100 cm. Paling safe itu kalian pakai container box. Kalau memang nggak mau terlalu mahal, bisa beli ukuran 150 liter atau 195 liter. Kalau aku personally, aku bakal saranin kalian beli yang ukuran 195 cm karena itu benar-benar besar banget. Itu pun masih belum sebesar kandangnya Baileys 50 kali 100, luasnya 5000. Nah, si bin cage ini tuh lebih kecil dibandingin 5000 cm persegi. Next, aku mau bahas tentang bedding. Kalian tahu kan kalau di e-commerce itu banyak banget yang jual serbuk kayu ukuran 300-400 gram dengan harga 5.000 rupiah. Kalau kalian perhatiin, kalau kalian beli itu tuh suka ada puntung rokok, suka ada banyak debu-debu. Bahkan aku pernah nemuin kayu yang benar-benar tajam itu masih berbentuk kayu, dan kadang juga ada paku. Sejak aku ngeliat kayak gitu-gitu, aku mulai beralih ke bedding yang lebih bagus lagi, mereknya German Horse. Jadi dia bikinan asli Jerman, dan meskipun dia tuh softwood shaving, tapi dia benar-benar dipanasinnya tuh lain dibandingin bedding-bedding yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang safe bedding sendiri itu ada Aspen bedding, tapi kalau di Indonesia ini masih jarang banget, kalaupun ada ini tuh mahal. Ada tissue bedding, ada paper base bedding. Kalau untuk tissue bedding aku rekomend dari Hello Syrian untuk kalian ada di Jakarta. Untuk tissue bedding sendiri aku rekomend dari Hello Syrian. Ini aku waktu itu beli langsung satu lusin, dia juga ada paket yang besarnya sekitar 500 gram. Harganya terjangkau dan ini benar-benar safe banget karena dia nggak ada sih sama sekali. Nah, untuk kedalaman beddingnya sendiri, ini juga ada minimum depth-nya. Untuk di US itu sekitar 12-15 cm. Untuk di Jerman itu untuk dwarf sekitar 15 cm dan Syrian itu 20 cm. Kalau aku sendiri, ini aku kasih beddingnya tuh paling dalam
sekitar 10-15 cm. Nah, dan aku tuh juga nggak rekomen sama sekali digging tower. Kalian tau kan biasa tuh suka ada yang DIY bikin kayak kayu gitu naik ke atas terus di bawahnya bolong, itu tuh diisi bedding banyak banget kayak sampai tebal tinggi gitu. Aku nggak rekomendasi sama sekali sih, karena menurut aku mereka itu harus punya tempat yang luas untuk mereka tuh growing. Jadi nggak cuma di satu tempat itu aja, yang biasa tuh orang bikin paling cuma ukuran 15x15 cm aja kayak gitu. Nextnya ada sandbag. Nah, jadi sandbag ini pasir, aku rekomen ke kalian itu Sunbee yang warna biru. Jadi Sunbee ini tuh juga ada macam-macam, ada yang kuning yang lemon, ada yang hijau itu apple, ada biru itu yang original nggak ada baunya sama sekali. Jadi aku rekomendasi Sunbee bedding yang biru, atau enggak kalian bisa pakai pasir zeolite yang ukurannya itu nomor 1. Nah, untuk pasir mandi ini kalau kalian pelihara Roborovski, jadi 1/3 bagian dari kandangnya ini harus isinya pasir, karena mereka tuh suka main-main di pasir dibandingin Winter White, Campbell sama Syrian. Kalau Syrian itu tuh kalian kasih pasir, dia biasanya lebih pintar, lebih nurut, jadi dia bakalan pipis sama pupnya itu di pasir. Sedangkan kalau dwarf hamster kayak aku nih, aku pelihara dwarf tapi mereka berdua tuh bener-bener gak ada yang pipis di pasir sama sekali. Jadi mereka pipis itu di wheels, di mana aja terserah mereka. Pasir itu tetap wajib karena mereka bakalan guling-gulingan di pasir untuk bersihin badannya mereka. Di sini aku punya 2 macam pasir. Ini ada pasir kucing, pasir kumpal gitu, sama satu lagi ini ada pasir zeolite. Kalian bisa cari di e-commerce, ini harganya murah banget, paling 1 kilo sekitar 5.000 aja. Nah, nextnya aku ngebahas tentang wheels. Sini aku punya 2 wheels, ada satu lagi kecil banget ukuran 12,5 cm. Ini wheels aku yang lama, sama ini wheels yang baru sekarang aku pakai untuk 2 kandang ini. Mereknya Dayang, dia ukurannya 20 cm. Jadi untuk wheels ini, untuk ukuran dwarf hamster itu minimumnya 20 cm, untuk Roborovski sekitar 17 cm, dan untuk Syrian itu sekitar 25 cm. Karena badan mereka harus tetap lurus ketika mereka lagi lari di sini. Sedangkan kalau pakai wheels yang kecil ini, mereka badannya tuh sedikit menakuk kayak gini. Itu nggak bagus untuk tulang mereka juga kayak gitu. Nah, untuk flying saucer sendiri itu sebenarnya nggak disarankan, karena ketika mereka larinya muter kayak gitu kan, kayak miring gini ya. Jadi itu juga bikin badannya tuh kayak bengkok juga. Terus sewaktu-waktu itu mereka bisa aja kelempar jauh atau gimana kalau mereka larinya lagi cepat. Jadi itu benar-benar juga nggak safe buat mereka sih kalau menurut aku. Nah, bisa coba kalian bandingin. Ini ukuran 12,5 sama ini ukuran 20 atau 25 gitu. Nah, selanjutnya ini ada hamster ball. Jadi untuk hamster ball ini aku benar-benar gak saranin untuk dipakai. Bahkan di Jerman aja hamster ball tuh gak dijual dimanapun, karena dia tuh gak ada ventilasinya tuh sedikit. Terus ketika dia lagi jalan-jalan bisa aja kayak tangan kakinya itu tuh nyangkut di sini kayak gitu loh. Ini aku beli waktu pertama-tama punya pelihara Billy sama vodka, tapi sampai sekarang udah gak pernah pakai lagi. Bahkan mungkin aku pakai gak nyampe 10 kali waktu itu, cuma 5 kali gak nyampe juga. Jarang banget aku taruh serak di sini. Nextnya ada hideout and tunnel. Jadi untuk hideout ini tuh benar-benar wajib banget kalian punya untuk hamster kalian, karena itu tuh sebagai tempat kayak perlindungan dia di saat dia lagi takut atau gimana, dia bisa masuk ke hideoutnya supaya dia tuh juga ngerasa comfort, ngerasa nyaman dan aman kayak gitu. Nah, untuk hideout sendiri di sini aku punya multi chamber hideout yang aku bikin sendiri. Ini aku DIY pakai MDF board, sama ini pakai Uno Stako yang kayu gitu. Ada juga aku DIY ini. Sama aku ada beli hideout kayak gini. Ini besar ya, bisa buat untuk Syrian juga. Nah, yang penting kalau kalian mau DIY hideout itu, kalian harus mastiin kalau bahan-bahannya itu yang kamu pakai itu safe. Kayak nggak boleh plastik, datar tuh dari kayu. Sama lem yang dipakai itu juga safe ya, karena kalau misalnya tuh sekali digigit kayak ini aja, itu tuh udah digigitin sama si vodka. Nah, kayak gitu. Lemnya aku udah pernah cari-cari lem yang safe buat animals itu kayak gimana, dan itu tuh disaranin dari merek Crossbone yang X4. Jadi dia bisa untuk kayu, bisa untuk plastik, bisa untuk biasa dipakai untuk konstruksi buat mainan kucing kayak gitu-gitu. Kalau untuk tunnel kalian bisa banget coba pakai ini tuh bekas roll tissue ya, ada yang panjang ada yang pendek. Menurut aku tunnel itu juga penting untuk nge-entertain mereka sih, jadi mereka bisa keluar masuk. Sering banget mereka tuh keluar masuk tunnel itu dan mereka kayak enjoy aja, suka gitu. Nah,
aku personalnya aku suka pakai multi chamber highlight ini karena dia bisa terbagi jadi beberapa ruangan, dan itu tuh lebih more nature like aja gitu. Jadi dia bisa biasa tuh kalau hamster di dalam tanah dia punya chamber untuk tidur, punya chamber untuk toilet, punya chamber untuk tempat makan. Nah aku ngeliat itu vodka selalu tidur di bagian terdalam, terus kayak di bagian sini tuh itu banyak dia naruh makanannya sama Whimsy itu dia taruh di situ. Nah selanjutnya ada hamster food. Di sini aku pakai buat makanan ada Vita Crush sama ada Horlicks dari Akas Hamster. Aku juga pakai dari Wellness. Semuanya ini udah aku pisahin di kontainer-kontainer kayak gini supaya tetap menjaga freshness-nya dia kayak gitu. Nah selain hamster food yang main food kayak gini, kalian tuh juga harus banget punya treats untuk hamster kalian kayak mealworms, terus ada homemade treats juga. Nah untuk tentang hamster diet sendiri nanti bakal aku bahas di video selanjutnya. Nah untuk hamster food ini dia punya ideal food analysis. Jadi untuk proteinnya minimum itu sekitar 17-19%, untuk fatnya sekitar 4-7%, dan untuk fibernya sendiri itu 6-15%. Nah kalau di sini yang aku lihat Vita Crush ini dia ditulis cuma proteinnya 14%. Sedangkan kalau untuk dari Wellness ini tuh semuanya udah mencakup, tapi aku lupa kisaran berapa karena aku udah gak punya bungkusnya lagi, udah aku buang. Udah aku kasih ke pet pouches. Nah di sini juga ada si dari Akas Hams. Ini juga waktu kemarin aku sempat tanya, dia tuh udah benar-benar memenuhi banget. Nah dulu juga aku pernah pakai mereknya Orinex, jadi dia juga udah mencakup sama ideal food analysis ini. Dan kalian juga bisa cek di e-commerce aja, coba cari Orinex. Selanjutnya ini ada water atau air. Jadi banyak banget aku dengar mitos kalau hamster itu nggak butuh air kalau udah dikasih sayur, udah dikasih timun yang mengandung banyak air. Itu benar-benar salah besar ya. Kayak kamu aja udah makan sayur, udah makan misalkan minum kayak makan sop yang ada kuahnya, kita tuh benar-benar butuh water juga, benar-benar butuh air juga. Jadi airnya benar-benar nggak boleh dihilangkan dari kewajiban kalian ya. Ini tuh aku kasih pakai, kalian bisa coba pakai hamster water bowl kayak gini. Ini aku pakai dari tempat Bilin, atau bisa juga pakai tempat minumnya kayak gini. Ini aku punya mereknya Navo. Harganya juga murah banget, nggak mahal, paling cuma nggak nyampe 20.000 kok satu Navo ini. Last but not least ada chewing toys. Ini macam-macam dan udah pasti safe for hamster karena semua dari kayu. Ini ada pine cone juga. Ini ada apple branch, ini ada mainan rotan ini, sama ada lagi chewing toys yang kayak gini. Ini dari mineral gitu. Nah, kenapa kalian harus punya chewing toys ini? Karena gigi hamster kalian itu akan selalu tumbuh. Jadi kalau kalian nggak punya chewing toys untuk dia gigit-gigit yang bisa mendekin giginya secara natural, itu nanti akan jadi overgrowth dan itu bisa bikin hamster kalian tuh meninggal. Jadi untuk kalian yang baru mau pelihara hamster, atau ada yang memang udah punya hamster tapi belum sesuai sama basic hamster care yang barusan aku share, kalian bisa coba untuk nabung pelan-pelan untuk beli yang kalian butuhin. Atau untuk kalian yang baru mau pelihara hamster, boleh coba disiapin dulu semuanya sebelum kalian benar-benar pelihara. Jangan lupa juga cek Instagram aku di Aural and the Pack. Jadi segitu dulu video dari aku. Kalau kalian ada yang mau ditambahin atau ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komen. Bisa juga kasih kritik dan saran. See you guys in the next video. Bye bye.